Puji Tuhan, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Stay at home dan ikuti anjuran pemerintah serta protokoler dari medis, dari kesehatan yang dianjurkan kepada kita sekalian. Kita lanjut dalam renungan kita pada pagi hari ini tentang karya Yesus ya, yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, dan kita mau melihat di dalam kitab Keluaran. Saya akan tetap membacakan di dalam Ibrani 10 ayat yang pertama secara garis besarnya bahwa Perjanjian Lama itu adalah bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Keselamatan yang akan datang itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Mari kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Ternyata Yesus telah dinubuatkan karyanya di dalam kitab Keluaran ini. Yesus sang penebus. Dan itu dalam kitab Galatia pasal 3 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan apa? Dengan jalan dia terpaku di atas kayu salib. Luar biasa. Jadi saya mau mengulangi kembali bahwa janji Tuhan adalah janji yang selalu ditepati, ya dan amin. Itulah sebabnya kita terus mengandalkan Tuhan, karena janjinya janji yang tidak pernah ingkar. Dia setia terhadap kita. Yang kedua, karya Kristus di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 46. Di sana dikatakan Yesus digambarkan sebagai domba Paskah. Dan di situ dikatakan bahwa domba itu dimakan utuh dan tidak boleh dipatahkan tulangnya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Luar biasa. Yohanes 19 ayat 36 berkata, sebab hal itu terjadi supaya genaplah bahwa tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ketika Yesus ada di atas kayu salib, biasanya para hukuman di atas kayu salib itu bisa bertahan sehari, 2 hari, dan bahkan lebih dari itu. Tetapi Yesus hanya bertahan 6 jam tergantung di atas kayu salib. Itu yang pertama. Yang kedua, karena hari esok adalah hari Paskah, maka harus diturunkan. Tapi ketika Yesus diturunkan, Yesus sudah tidak bernyawa. Sedangkan yang di sebelah kanan kiri Yesus yang disalibkan, dipatahkan kakinya. Dan saudara, ini pelajaran buat kita yang luar biasa. Yesus berkorban buat kita. Nah, satu hal yang saya mau sampaikan, saudara, dalam kitab Keluaran itu dikatakan bahwa kepala keluarga lah yang membawa domba itu untuk dipersiapkan dalam malam Paskah. Dan saya bersyukur di hari-hari yang sulit seperti ini, ya, kesempatan untuk bertemu dengan keluarga, Bapak Ibu juga begitu. Kepala-kepala keluarga bertemu untuk bercengkrama dengan istri dan anak-anak, sharing firman, berdoa bersama. Dan saya bersyukur pada Jumat Agung kemarin, ya, saya sambil mendengarkan khotbah Gembala Jemaat Pendeta Markus Sudarji, saya bersama dengan istri dan anak-anak mendengarkan firman itu, dan kami melakukan perjamuan kudus, dan setelah itu kami sharing bersama. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan luar biasa. Itulah sebabnya saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, gunakan kesempatan yang baik ini untuk bersama dengan keluargamu menikmati firman, bersekutu dengan baik, sehingga sambil menanti berlalunya COVID-19 ini. Dan saudara, kita percaya bahwa badai pasti berlalu, dan
Dan ketika saudara terus berharap, berdoa, bersatu hati dengan keluarga, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, dan selamat menikmati dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin.